Pokoknya masyarakat umum harus tahu olahraga polo air, at least lo bisa main. Kenalin, nama gue Novian Dwi Putra. Gue mau lo kenal gue dengan nama Opi. Sebenarnya dari tahun 2012 gue udah mulai bikin video gak jelas. Sebenarnya bukan gak jelas, jadi gue juga gak tahu mau bikin video apa, cuman karena gue suka aja dari dulu. Kayak misalkan gue kemana, gue selalu nge-shoot video dan segala macam. Gue udah punya channel YouTube, cuman memang isinya itu nggak jelas sebenarnya. Dari zamannya gue masih ngeband dulu, itu gue udah mulai bisa-bisa sedikit video-video, gue videoin gue diri sendiri gitu. Gue udah mulai berani tuh, tapi nggak pernah nih yang ngomong kayak gini gitu. Jadi dulu tuh pernah nyoba kayak gini, itu gue ngelihatnya jijik banget sih sebenarnya, ngeliat diri lo sendiri ngomong gitu. Dan akhirnya gue udah bisa ngerasa terlatih lah nih dengan keahlian gue video-video ini. Gue akhirnya coba memberanikan ambil job freelancer. Ada temen nih prewedding segala macam, aja deh gue yang videoin gitu, prewedding videonya dia untuk preweddingnya mereka. Gue juga di kontak sama teman gue, bisa nggak video ini, band gue videografernya lagi nggak ada. Kayak gue ambil tuh job itu, gue iseng gue ambil job tersebut lah gitu, sampai akhirnya gue punya klien itu sebuah brand itu yang punya Panji Pragiwaksono, namanya Brand Physical. Waktu itu gue shoot, jadi ada katalog pertama entah kedua gue lupa, jadi gue shoot bagian videonya lah, dia bikin lookbook segala macam, itu gue yang shoot tuh videonya tuh. Gue udah memberanikan diri sampai situ. Dan sampai di ujung terakhir kalinya, gue diajak oleh salah satu brand juga, Elders Company. Jadi saat itu Elders mau jual chopper, dan chopper itu dibeli sama Pak Jokowi. Jadi itu gue diajak sama Mas Heret dari Elders Company itu untuk dokumentasiin. Jadi kayak penyerahan motornya itu pada Bapak Jokowi. Jauh sebelum itu sebenarnya memang udah aktif jadi atlet, tapi memang karena ada kesukaan gue dalam videografi, makanya gue tadi ambil job freelance tadi tuh. Dan berjalannya cerita yang tadi, yang gue ambil job freelance video-video tadi, itu sebenarnya gue dari tahun 2010 sampai tahun 2023 lah. Gue itu aktif dari tahun 2010, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 2023 itu memang gue aktif lah jadi atlet polo air. Sampai alhamdulillahnya memang gue dititipkan lah, gue diberikan beberapa prestasi yang mungkin cukup buat diri gue. Dari gue terpilihnya di tim nasional junior pada waktu saat 2010, waktu itu gue masih di bangku cadangan lah bisa dibilang ya. Dan di 2011 lihat tuh gue masuk pelatnas tim nasional senior. Ya namanya juga hasil kerja keras ya dari tahun 2000, sebelumnya itu 2010 sebelumnya. Akhirnya gue terpilih lah untuk masuk di tim nasional senior di tahun 2013 dan main di ajang SEA Games. Dan dari situ gue akhirnya mendapatkan medali pertama gue di SEA Games. Di Myanmar mendapatkan medali perak. Singkat cerita, dari situ berjalannya waktu, gue terus diberikan oleh Allah nih beberapa prestasi yang bagus. Beberapa ada prestasi yang memang gak sesuai harapan. Dan puncaknya itu ada di SEA Games tahun 2019. Di situ kita tim nasional polo air putra mendapatkan medali emas pertama di SEA Games. Dan bisa dibilang kita semua nih kru yang bertugas saat itu, bisa dibilang tuh kita salah satu yang mencetak sejarah di polo air Indonesia ya. Nah, dari 2019 sampai sekarang sebenarnya saat itu udah mulai kepikir tuh. Jadi ngelihat polo air kalau misalkan dibuat atau dibayangin ya, maksudnya gue punya bayang-bayang tuh kayak ini polo air kalau misalkan seperti olahraga bulu tangkis, ini pasti keren banget sih. Kayak di bulu tangkis tuh kita kan di Indonesia tuh prestasinya top level lah, bahkan di dunia gitu ya. Jadi ngebayanginnya kalau misalkan polo air serame bulu tangkis, itu gue ngebayangin keren banget. Karena gue berkaca ngelihat di kayak di Eropa Timur ya, gue ngelihat di Serbia, di Kroasia, di Hungari gitu. Kok bisa ya olahraga polo air tuh jadi olahraga bisa dibilang tuh nomor satu gitu. Jadi orang-orang tuh semua tahu olahraga polo air. Bahkan di Singapura aja olahraga polo air itu olahraga nomor satu kayaknya yang dikenal ya. Karena memang secara prestasi mereka di Asia Tenggara juga bagus. Iya kayak ngelihat bulu tangkis. Kenapa bulu tangkis bisa prestasinya sebagus kita ini di Indonesia? Karena gue ngeliat juga, oh di setiap lapangan RT, lapangan RW gitu, itu memang lapangan bulu tangkis gitu. Sampai balai warganya itu sebelahnya lapangan bulu tangkis itu pasti. Di semua kecamatan gitu, kelurahan itu pasti punya lapangan bulu tangkis. Jadi kenapa kita nggak heran di Indonesia ini bulu tangkis itu sebagus apa gitu kan. Akhirnya dari situ ngebayanginnya tuh
polo air nih kalau misalkan bisa dibuat seperti bulu tangkis, terkenal bulu tangkis, mungkin bisa nggak yang ikut tuh jadi banyak, mungkin jadi selektif gitu, jadi enak kita nyari bibit-bibit polo air juga bagus gitu. Kayak sekarang sebenarnya gue bisa prestasi di polo air ya karena mungkin bisa dibilang karena saingannya juga dikit, makanya kita cepet nih untuk jenjang karir di atletnya bisa langsung di kancah nasional dan internasional gitu. Ya sebenarnya walaupun memang olahraga air ini nggak gampang. Kalau misalkan seandainya dibuat seperti bulu tangkis atau memang lahirnya polo air di Indonesia seperti bulu tangkis, itu kayaknya lebih keren gitu. Nah dari sinilah gue memberanikan diri untuk membuat konten YouTube seperti ini. Kebetulan gue juga lagi di tempat yang bagus, gue lagi di Hotel Botanica. Jadi gue tadi udah cobain keliling-keliling di sini, memang tempatnya bagus lah. Gue bisa dapet harga yang murah. Salah satunya adalah dibantu oleh Vacation. Jadi kalau misalkan kalian pengen hotel yang murah, coba hubungin Vacation karena dia bisa ngasih harga-harga hotel jauh di bawah rate normalnya gitu. Ini gue bisa di sini karena gue dapet harga murah dan bagus, makanya gue beraniin nih bikin konten YouTube seperti ini. Hidup gue tuh berubah ketika memang gue bergelut di bidang polo air gitu. Kayak misalkan gue bisa jadi punya prestasi seperti sekarang, terus di polo air gue juga jadi ketemu jodoh kan, karena kan istri gue juga pemain polo air gitu. Jadi hidup gue lumayan berubah lah ketika gabung polo air ini. Kayak misalkan mungkin dulu kalau gue nggak ikut polo air, mungkin gue udah jadi kelewang, lo tau nggak kelewang? Jadi yang naikan di jalan raya tuh yang naik Mio gitu kan, gue mungkin udah jadi anak-anak seperti itu gitu ya, mungkin nantinya ujung-ujungnya juga nyusahin orang tua gitu kalau misalkan gue nggak kenal olahraga ini nih, polo air. Dan polo air juga udah yang ngebawa gue tuh sampai di sinilah, walaupun sebenarnya sampai di sini juga gue bukan apa-apa, tapi gue ngerasa gue ada perpindahan kehidupan lah gitu. Dengan olahraga polo air ini tuh gue punya keharusan untuk ngasih feedback nih ke polo air ini. Nah dari sinilah gue iseng bikin sosial eksperimen, gue akhirnya membuat konten saat itu. Cuma gue waktu itu mikirnya gini, mungkin dengan gue membuat sesuatu untuk membahas polo air, mungkin itu yang ngebantu nih olahraga polo air ini. Jadi waktu itu gue iseng-iseng coba untuk membuat sebuah konten kayak sosial eksperimen gitu. Jadi tanya orang-orang tahu nggak olahraga polo air. Dari 100% tuh hampir 100%-nya nggak ada yang tahu olahraga polo air. Gue pengen coba membuat suatu feedback gue ke olahraga ini, kayak gue harus berbuat sesuatu nih gitu dengan rasa terima kasih gue ke olahraga ini. Nah makanya gue bikin video konten ini, channel YouTube ini, pokoknya masyarakat umum harus tahu olahraga polo air, at least lo bisa mainnya.